Oke guys, kita lanjut lagi ya. Mari kita bicarakan tentang hubungan testing dan kualitas. Nah, sebenarnya hubungannya apa sih testing dan kualitas ini? Jadi kalau testing adalah pengetesan, kalau kualitas kita berarti mau ngomongin tentang software yang berkualitas. Seperti apa software yang berkualitas? Bulan akan memberikan beberapa hal di sini di mana software itu berkualitas ya. Jadi software yang yang berkualitas biasanya terdiri atas hal-hal berikut ini, yaitu software dikatakan berkualitas jika bebas dari kesalahan, error, atau bug. Ya, jadi di sini bebas dari kesalahan, ya. Kesalahan, error, apalagi hal selanjutnya yang bisa membuat software itu berkualitas, ya, yaitu yang secara objektif. Maksudnya apa secara objektif? Artinya ada pembuktian. Pembuktian bahwa pengetesan itu sudah dilakukan, ya. Nah, di sini selain itu apalagi pada saat kita mau melakukan pengetesan biasanya kita merencanakan dulu, kemudian kita mengetesnya dengan terstruktur, ya, kemudian kita catat dan kemudian terdokumentasi. Nah, jadi yang penting di poin objektif ini adalah pembuktian yang terdokumentasi. Artinya tercatat, ya. Jika ada pertanyaan kapan testing dilakukan, seperti apa pengetesannya, sudah sampai tahap berapa, nah ini sudah ada, ya, dokumentasinya. Nah kemudian apalagi sih yang hal-hal yang disebut dengan software itu sudah berkualitas, ya, banyak di sini. Kita akan menemukan harus software itu dibuat dengan tepat waktu, jangan lama, jangan lambat, ya, harus tepat waktu, sesuai dengan dananya atau budgetnya, ya, disesuaikan, ya, kita sebut aja ini dana atau budget. Oke, lalu apa lagi? Yang pasti, dapat dirawat. Karena mungkin kita mau menggunakannya lagi guys untuk hal-hal yang berikutnya, gitu ya, menggunakan lagi software tersebut, ya, terus dikembangkan dan sebagainya sehingga software ini harus dapat dirawat. Atau kita sebut di sini adalah maintenance, ya. Ini. Nah, ini hal-hal nih. Hubungannya di testing dengan kualitas, kita melakukan pengetesan karena kita mau cari mutu, mau cari kualitas. Tentunya harus bebas dari kesalahan, harus ada buktinya, dokumentasinya ada, harus tepat waktu, ya, sesuai dengan budget atau dananya, dan dapat dirawat atau maintenance. Nah selanjutnya, apa kita punya pelanggan ya? Pelanggan di dalam kita membuat software yang berkualitas ini siapa aja sih, gitu ya? Jadi kita mau lihat nih pelanggan. Siapa? Tentu pengguna akhir atau end user. Ya, jadi di sini ada end user, pengguna akhir. Siapa lagi? Termasuk tester, orang yang tes, termasuk reviewer. Oke, termasuk reviewer. Dan kemudian pihak manajemen dari pelanggan. Jadi pelanggan itu punya atasan,
atasan atau bos gitu ya, atau orang yang dihormati yang terlibat di dalam manajemen, jadi pihak manajemen dari pelanggan. Manajemennya dari pelanggan. Inilah pelanggannya. Nah, tipe-tipe pelanggan ini memiliki sudut pandang yang berbeda nih mengenai kualitas itu apa. Jadi tugas kita sebagai programmer pembuat program atau software, kita harus memenuhi standar yang mereka inginkan. Semuanya. Ya, dari segala yang disyaratkan atau yang diinginkan oleh end user seperti apa kualitas itu, dari tester, dari reviewer, dari pihak manajemen, dari pelanggan ya. Jadi kita penuhi semua sudut pandang mereka, kita penuhi semua apa yang menjadi kebutuhan yang mereka perlukan sehingga mereka mengatakan bahwa software kita berkualitas. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi jangan dilupakan ya bahwa pelanggan itu juga orang yang penting nih untuk kita perhatikan. Nah selanjutnya kalau kita berbicara mengenai testing, berarti kita ngomongin tentang quality control, pengendalian kualitas. Sedangkan kalau kita mendalami mengenai kualitas, berarti ada jaminan kualitas di situ atau jaminan mutu yang disebut dengan quality assurance. Nah itu dia, ya. Jadi quality control, pengendalian kualitas, dan quality assurance kita ngomongin tentang bagaimana produk itu berkualitas, bagaimana prosesnya ya supaya yang dihasilkan itu benar-benar jaminan mutu produk ini pasti berkualitas. Oke, setelah ini kita ngomongin tentang faktor-faktor dari kualitas software. Ya, apa saja? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.